Hiruk pikuk di tengah pasar 5 Banjarmasin tak hanya sekedar orang bertransaksi jual beli. Nongok saja di sudut lantai 2 pasar ini. Hiruk pikuk di tengah pasar 5 Banjarmasin tak hanya sekedar orang bertransaksi jual beli. Nongok saja di sudut lantai 2 pasar ini. Ada geliat berbeda di sana. Sebuah sekolah gratis khusus untuk anak-anak yang bergumul dengan kehidupan pasar. Kelas khusus pasar 5 namanya. Ada 30 siswa yang tercatat di sini. Mereka adalah anak-anak pencari kardus, pengupas bawang, dan penjual surat Yasin yang mencari rupiah di tengah pasar. Matematika enak, bisa ngitung duit. Kelas dimulai sekitar pukul 8:30 setiap harinya. Siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 bergabung di satu kelas dengan satu guru. Kurikulum pelajarannya mengikuti yang sudah baku, tapi dengan penyesuaian di sana-sini. Dalam sehari mereka hanya bersekolah selama 2 jam, tak bisa berlama-lama, karena bagi anak-anak ini waktu lebih berharga untuk mencari uang. Misalnya mereka yang kebetulan bekerja di pasar bawang, kebetulan pagi itu bawang datang, dia tahu ada kawannya yang memberi kabar, mereka turun ke pasar bawang. Tidak peduli belajar di sinilah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dasarnya tadi ya kasih sayang. Dibelai-belai mereka supaya bisa belajar di sini. Dinas Pendidikan setempat memberikan bantuan buku, honor guru, dan nasi bungkus untuk siswa di kelas khusus ini. Nasi berlauk seadanya ini cukuplah untuk mengganjal perut anak-anak hingga siang hari. Batasan usia juga sangat longgar di kelas ini. Siapapun yang berniat belajar diterima dengan tangan terbuka dan dipersilakan mencari ilmu. Supaya agak bisa itu, Pak. Ini kan kalau habis pulang sekolah nanti dapat nasi itu, nah. Jadi supaya tidak beli nasi ya masukin aja. Menghadapi anak pasar, target para guru yang berasal dari SD negeri di Banjarmasin pun tak muluk-muluk. Asalkan anak-anak ini bisa membaca, menulis, dan berhitung, tuntutan para pengajar tercukupkan. Selain baca tulis, yang penting itu telah pencungkir balikan akhlak mereka. Dari akhlak yang tadinya tidak terpimpin, setelah masuk di sini bisa menjadi baik. Di usianya yang sudah 16 tahun, kelas khusus Pasar 5 baru menelurkan 6 lulusan setara sekolah dasar. Secara akademis, kelas ini memang belum banyak berbicara. Tapi yang jelas, kelas khusus Pasar 5 bisa berbangga karena anak didiknya tak berakhir menjadi pengutil dan preman-preman cilik di pasar. Vini Muktini, Tunggul Bayu Aji, Trans TV, Banjarmasin. Sekolah alam tidak hanya terdapat di Jakarta saja. Di Jogja pun ada sekolah yang berbasis pada lingkungan dan juga alam. Di sana selain diajari tentang alam, mereka juga diajari pelajaran seperti sekolah pada umumnya. Berikut liputan tim Jelang Siang untuk Anda. Beginilah aksi siswa kelas 2 Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Alam Yogyakarta ketika sedang belajar di sekolah. Tidak seperti sekolah formal umumnya, mereka belajar di alam bebas di sekitar sekolah. Iya, sampai atas. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beneran takut lu bener? Enggak, Rasanya gimana? rasanya enak. Sekilas pola pendidikan SDIT Alam Yogyakarta ini seperti kegiatan outbound. Namun, pendidikan tersebut ternyata merupakan bagian dari kurikulum resmi sekolah. Pihak sekolah pun menginginkan siswa untuk aktif belajar dengan berinteraksi dengan alam. Padahal di luar kelas itu banyak sekali informasi yang senantiasa berkembang. Sebenarnya angin ini berbicara, tanah berbicara, tumbuhan berbicara. Kenapa dibatasi hanya suara guru yang harus didengar dan dicatat? Alam memberikan wacana, memberikan sumber ilmu yang luar biasa.
Silakan dicari sumber bunyinya ada di mana. Bawa ke sini nanti. Anak-anak ini misalnya, mereka belajar bunyi yang merupakan bagian ilmu pengetahuan alam dari alam sekitar. Tidak hanya itu, siswa juga diberikan keterampilan berkebun. Harapannya adalah bahwa keluar dari sini anak sudah memiliki bekal untuk survive dalam kehidupan.